Tugasku menemanimu. 这是命运的指引，让他去吧。是，主上。Halo semua, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan menyelam dalam alur cerita novel Solen 3, The Legend of the Dragon King. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 3, The Legend of the Dragon King. Mari kita mulai. Begitu saatnya tiba, roh pelindungnya akan berkembang lebih jauh, namun dia dibiarkan dengan 603 poin kontribusi yang menyedihkan setelah menghabiskan uangnya. Saat Tang Wulin hendak pergi, suara elektronik itu berbicara, "Tang Wulin, selamat. Anda telah melampaui total 15.000 poin kontribusi dan sekarang akan dipromosikan ke kelas 5. Kamu sekarang dapat menikmati lebih banyak manfaat dari Sekte Tang dan daftar pertukaran telah diperluas." Apa? Kelas 5? Karena dia tidak memiliki roh pelindung ganda seperti Sheshe atau memiliki lebih dari 2 cincin roh, dia tidak dipromosikan untuk sementara waktu. Dia tidak pernah berharap untuk mencapai kelas 5 sebelum menerima cincin roh ketiganya. Secara alami, Tang Wulin mengerti betapa langka situasi ini. Seorang rekan kelas 5 menikmati hak istimewa yang jauh lebih tinggi daripada rekan kelas 4. Kumpulan misi yang tersedia diperbesar. Jumlah seni Sekte Tang yang saat ini terbuka untuknya juga meningkat. Secara umum, misi Sekte Tang tidak berbahaya, hanya memberi sedikit poin kontribusi sebagai hasilnya. Meskipun demikian, nilai tukar barang yang mereka tawarkan mengalahkan pasar dengan tembakan yang jauh. Tang Wulin telah mengumpulkan sedikit uang melalui asosiasi pandai besi dan memperoleh 2 benda roh ini berkat usahanya. Selama 3 tahun terakhir, ini sudah membuatnya puas. Dia tinggal selangkah lagi untuk menyelesaikan persiapannya untuk membuka segel keduanya. Ini adalah kesempatan yang bermanfaat baginya. Ingatan akan pelepasan segel pertamanya masih segar di benaknya. Tang tua telah memberitahunya bahwa setelah segel kedua, kejutan yang menyenangkan akan menunggunya. Sekarang dia bisa dengan sepenuh hati menantinya. Itu sangat dekat. Sheshe juga menyerahkan misi pengumpulan sumber daya, tetapi menerima kurang lebih 100 poin kontribusi. Su Shoyan telah banyak berkultivasi akhir-akhir ini. Dia bahkan belum melakukan misi apapun, kata Tang Wulin kepada Sheshe. Su Shoyan telah lulus ujian tingkat menengah dan bergabung dengan Sekte Tang setahun setelah mereka. Karena sifat khusus dari tongkat S-nya, ya, tongkat S bintangnya, dia naik pangkat dengan kecepatan luar biasa menjadi rekan kelas 3. Administrasi Sekte Tang relatif santai dan tidak memaksa anggotanya untuk menjalankan misi. Misi yang memberikan poin kontribusi paling banyak juga merupakan yang paling berbahaya. Meski begitu, peraturan Sekte Tang melarang siapapun yang berusia di bawah 16 tahun untuk menerima misi yang mengancam jiwa. Itu adalah cara Sekte Tang untuk melindungi anggotanya yang masih muda. Pengabdian Su Shoyan baru-baru ini pada kultivasi didorong oleh peringkat jiwanya yang melayang di atas puncak peringkat 29. Dia sangat ingin mencapai peringkat 30, tonggak utama bagi para master roh. Peristiwa seperti itu tidak terbatas untuk memperoleh cincin roh tambahan. Seseorang juga bisa menyatu dengan roh kedua, meningkatkan kekuatannya secara drastis. Sheshe bertanya, apakah kau akan menerima misi lain? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Bukankah kita akan pergi ke kota Shrek? Ini bukan saat yang tepat untuk mengambil misi lain. Aku akan mempertimbangkannya setelah kita kembali. Sheshe mengedipkan matanya. Mungkin kita tidak akan kembali sama sekali. Tang Wulin tersenyum kecut. Ya, itu akan sangat luar biasa. Keduanya meninggalkan Sekte Tang dan berlari kembali ke Akademi Laut Timur. Pada kenyataannya, kelas 0 terus ada sepanjang waktu, hanya bersembunyi dari mata publik. Pertempuran 3 tahun yang lalu telah membuat nama Wu Zhangkong menjadi terkenal, membayangi keempat muridnya yang spektakuler. Dia adalah master armor pertempuran. Fakta bahwa Akademi Menengah memiliki master armor pertempuran yang bekerja sebagai guru membuat aliansi Sky-Sea menjadi heboh. Oleh karena itu banyak siswa mendaftar ke Akademi Kota Laut Timur. Hasil kelas 0 yang kurang memuaskan tampaknya tidak terlalu difikirkan. Akademi ingin memindahkan lebih banyak siswa ke kelas 0 pada beberapa kesempatan, tetapi Wu Zhangkong menolak dengan keras setiap kali. Bahkan Presiden Akademi
Yu Zhen tidak dapat membujuknya bagaimanapun. Dia adalah Master Armor perang dua kata. Perbedaan status antara keduanya sama besarnya dengan siang dan malam. Yu Zhen sangat senang karena Wu Zhangkong setuju untuk terus mengajar murid-muridnya. Di kantor Presiden Akademi Kota Lo Timur. Guru Wu, apakah Anda yakin tentang ini? Alis Yu Zhen berkerut, ekspresinya muram dan tatapannya goyah. Wu Zhangkong berkata dengan tenang. Dari sudut pandang akademi, membesarkan siswa berprestasi yang mencapai hal-hal hebat dan menarik lebih banyak siswa berbakat adalah prioritas utama, dan itu adalah prioritas tertinggi. Kita telah memberi nutrisi kelas 0 selama 3,5 tahun. Tidakkah Anda ingin mereka berkontribusi ke akademi? Diterima di tempat itu adalah pencapaian yang jauh lebih baik dari apapun. Saat waktunya tiba, pihak akademi bisa mengumumkannya ke publik. Pasti banyak yang akan tertarik ke sini. Yu Zhen mengerutkan keningnya. Bukankah ini terlalu dini? Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya. Akademi Strik hanya mengadakan ujian masuk setiap 3 tahun sekali. Mereka sudah berusia 13 tahun hingga 14 tahun. Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka akan kehilangan satu-satunya kesempatan. Yu Zhen masih belum bisa menyerah. Tapi bukankah kamu berasal dari Akademi Strik, Guru Wu? Menurut pendapatku, kamu harus lebih dari cukup untuk mengajari mereka. Mata Wu Zhangkong menyipit sebelum dia menggelengkan kepalanya sekali lagi. Aku bisa sampai taraf tertentu, tapi hanya sebanyak itu. Mereka perlu meletakkan fondasi yang tetap dan tepat untuk mempersiapkan masa depan. Jantung Yu Zhen berdetak kencang. Masa depan? Guru Wu, menurut Anda seberapa tinggi mereka bisa mencapai? Tanpa keraguan dalam suaranya, Wu Zhangkong menyatakan, ahli armor pertempuran. Gemetar mencengkram Yu Zhen. Tetesan keringat memantul dari setiap rambut saat turun ke punggungnya. Dia mengerti bobot kata-kata itu. Menghirup nafas dalam-dalam, dia berdiri. Baiklah kalau begitu. Aku akan meminta satu hal dari Anda di masa depan. Ketika anak-anak menjadi ahli armor pertempuran, mintalah mereka mengunjungi kami dan berbicara kepada siswa kami. Baik, Wu Zhangkong berjanji untuk menggantikan muridnya. Selama 3,5 tahun terakhir, Akademi Kota Lo Timur telah menginvestasikan banyak uang ke kelas 0. Ya, reputasi Wu Zhangkong menarik banyak siswa, namun meski begitu, tingkat pendaftaran akademi tidak seberapa dibandingkan dengan sekolah-sekolah kelas 1 Aliansi Sky Sea. Investasi selalu dilakukan dengan harapan akan kembali. Wu Zhangkong merasa wajar untuk membalas akademi. Guru Wu, Anda... Yu Zhen ragu-ragu. Maukah Anda kembali? Alasan mengapa dia bertanya adalah karena Akademi Kota Lo Timur tidak memiliki sarana atau kekuatan untuk mengikat Wu Zhangkong. Investasinya pada anak-anak ini hampir bisa diraba. Selama kunjungannya ke kantor presiden, Wu Zhangkong tidak merinci satupun pertanyaan yang diajukan. Sebenarnya jawabannya sudah terukir di dalam hatinya. Jika murid-muridnya berhasil masuk Akademi Strik, maka peluang kembalinya dia sangat kecil. Masih ada hal yang ingin dia lakukan dan Kota Strik adalah tempat paling cocok untuk mencapainya. Kembali ke sisi tim Tang Wulin. Ujian terakhir kalian adalah platform kenaikan roh pemberontakan. Bertahan selama 24 jam. Siapapun yang keluar sebelum itu bisa melupakan ujian Strik, kata Wu Zhangkong dengan dingin. Xie menyeringai Guru Wu. Lalu apakah ada bonus jika kita bertahan lebih lama dari itu? Wu Zhangkong mengangguk. Ada. Hadiahmu bisa berupa duel denganku atau pertarungan melawan 3 lainnya. Pilihlah. Xie segera mengeluh. Guru Wu, jangan terlalu kejam. Sementara itu, Tang Wulin dan 2 lainnya terkikik. Guye duduk di samping Tang Wulin. Dia menjaga rambutnya tetap pendek dan teratur, tetapi tidak seperti gaya rambutnya. Hal-hal lain telah berubah selama 3 tahun terakhir. Pertama, dia telah tumbuh hingga lebih dari 170 cm. Meskipun dia masih belum matang, gadis-gadis menjadi lebih dewasa lebih cepat daripada anak laki-laki dan terbukti dari sosok yang hampir seperti wanita yang penuh dengan masa muda. Berbeda dengan masa mudanya, ekspresinya tenang tanpa fluktuasi sedikit pun. Dia duduk di sana sama sekali tidak bingung. Namun jika membandingkan seberapa dewasanya seseorang adalah sebuah kontes, maka Su Shoyan akan menjadi pemenangnya. Meskipun dia masih setengah kepala lebih pendek dari Guye,
Dia telah tumbuh lebih cantik dan sering memasang senyum manis seperti anak kecil. Selama bertahun-tahun dia semakin dekat dengan Xie. Mungkin karena latar belakang mereka yang mirip. Demikian juga Guye semakin sedikit bertengkar dengan Xie. Ayo pergi. Wu Zhangkong masih menjadi raja keringkasan. Secara alami mereka menuju platform kenaikan roh pemberontakan tingkat dasar. Sekarang tidak ada dari mereka yang merasakan tekanan darinya. Kembali ketika Tang Wulin memiliki satu cincin, dia telah memimpin timnya melalui platform kenaikan roh pemberontakan di jalur pembantaian, mengumpulkan energi roh seperti tidak ada hari esok sampai mereka hampir mencapai batas energi. Karena mereka telah memperdalam kerja tim mereka selama beberapa tahun, mereka hampir terlalu memenuhi syarat untuk platform ini. Ini akan menjadi jalan-jalan di taman bagi mereka. Beberapa saat kemudian mereka tiba di Pagoda Roh. Mereka telah mengunjungi tempat itu setidaknya sebulan sekali setelah turnamen Alliance Sky-Sea sebelumnya. Karenanya mereka mengenal mural seperti punggung tangan mereka. Xie terkikik, Guye, kita berada di wilayahmu sekarang. Sejak dia bergabung dengan Pagoda Roh, dia akan mengunjunginya setiap hari istirahat, tetapi tidak sekalipun dia memberitahu yang lain detail apapun. Tidak ada yang mencoba membongkar juga. Sama seperti sebelumnya, Guye tidak dilakukan lagi adalah yang terkuat di antara mereka. Untuk beberapa alasan, mereka merasa terasing dari Guye. Mungkin itu karena dia tidak memasuki sekte Tang seperti mereka. Guye telah menggunakan kekuatan hidupnya sendiri untuk menyembuhkan Tang Wulin 3 tahun yang lalu. Ketika dia terbangun, dia menemukan bahwa sikapnya terhadapnya telah berubah total. Dia tidak lagi bertindak intim dengannya dan celah terbuka di antara mereka. Selain menghadiri kelas dan berkultivasi bersama, Guye jarang berinteraksi dengan teman sekelasnya. Tang Wulin tidak bisa membuat kepala atau ekor darinya dan tidak berani bertanya. Guye menatap Xie dengan tajam. Tepat sekali, kau punya ide cemerlang sekarang karena kita ada di domainku. Xie tertawa nakal seperti rubah. Tidak bisakah kita mendapatkan perlakuan khusus? Benar, Shoyan akan menerobos ketiga cincin roh. Tidak bisakah kamu menggunakan koneksimu untuk membantunya mendapatkan roh yang baik ketika saatnya tiba? Kekuatan spiritualnya cukup kuat untuk itu. Guye mengarahkan tatapannya bertanya ke Su Shoyan. Di bawah tatapan itu, Su Shoyan merona merah muda yang lezat. Kakak Guye, jika itu tidak akan merepotkanmu. Senyuman tersungging di bibir Guye. Bagaimana itu bisa menggangguku? Aku akan membantumu memilih yang cocok setelah kamu mencapai titik itu. Terima kasih kakak besar Guye. Su Shoyan berseri-seri. Mulut Tang Wulin juga melengkung menjadi senyuman saat dia menyaksikan adegan ini terungkap. Dari semua teman sekelasnya, dia paling tidak membutuhkan roh lain. Karena Jin Yu adalah roh 1000 tahun itu, bisa memberinya 3 cincin roh. Dia lebih ingin tahu tentang posisi seperti apa yang dipegang oleh Guye di Pagoda Roh. Dari pengamatannya, dia memperhatikan bahwa anggota staf Pagoda Roh sesopan dan baik terhadap Guye. Dan Guye menanggapi dengan baik. Jelas bahwa dia sangat disukai dan populer. Setelah memasukkan kartu mereka ke dalam slot masing-masing, mereka meletakkan di kotak mereka dan bersiap untuk masuk. Mereka akrab dengan prosesnya, butuh beberapa saat untuk mempersiapkan diri. Ruang melingkar di sekitar mereka, cahaya menggantikan kegelapan saat cambuk udara segera menyerang indera mereka. Mereka kembali ke negara yang akrab ini. Platform kenaikan roh dasar pemberontakan. Demikianlah alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa untuk hari ini. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena tugasku kan selalu menemanimu.